فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثم قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. Setelah beliau menyebutkan akhlak utama yang sepantasnya kita berhias dengannya, beliau mengatakan, dan yang selain itu dari akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Alkitab atau Sunnah tentang disyariatkannya. Ayyam bagi at-tahalli bi kulli khuluqin dalla alaihi al-kitab wa sunnah. Maksudnya sekiannya untuk berhias dengan semua akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Wa min dzalika mimma lam yuridhu Syekh rahimahullahu taala fi hadzal bab, dan di antara akhlak-akhlak tersebut ada yang belum disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam bab ini, karena memang beliau tidak ingin menyebutkan keseluruhannya, cuman menyebutkan sebagian contoh dari akhlak-akhlak pokok yang sepantasnya untuk kita berhias dengannya. Misal seperti al-'afu. Apa al-'afu? Zikri sifat pemaaf. Was-safhu, hampir sama kawan. Pemaaf, lapang dada, tidak pendendam. Fa'fu wasfahu, maafkanlah dan bersifat lapang dadalah. Wasabru, dan kesabaran. Ini juga akhlak pokok dari setiap mukmin. Bahkan tidak bisa seorang bisa istiqamah di atas keimanan kecuali dengan kesabaran. Dan as-sabru hakikatnya adalah habsun nafsi. Hakikat secara bahasa adalah habsun nafs, menahan diri. Ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah, wa an maksiatillahi wal jaza' indal musibah. Menahan diri untuk senantiasa berada di atas ketaatan pada Allah, dan menahan diri dari bermaksiat kepada Allah, serta menahan diri dari berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah-musibah. Maka dari pengertian ini kita ketahui kesabaran itu ada 3 macam. As-sabru ala ta'atillah, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, dan ini kesabaran yang paling tinggi. Karena kapan saja seorang tidak sabar, dia akan terputus dari ketaatan. Kemudian di bawahnya kesabaran dalam menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga memiliki keutamaan tinggi walaupun di bawah jenis yang pertama. Kemudian yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi musibah, untuk tidak berkeluh kesah kepada makhluk. Karena seorang ketika mendapatkan musibah dan dia berkeluh kesah, ada dua macam. Yang pertama, keluh kesah yang mengeluarkan pelakunya dari kesabaran, yaitu keluh kesah kepada makhluk. Adapun berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Tidak bertentangan dengan kesabaran. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala ketika mengkhabarkan tentang Nabiullah Ya'qub, beliau mengatakan fasabrun jamil, dan kesabaran yang jamil, kesabaran yang bagus. Dalam keadaan demikian beliau mengatakan apa? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Hanyalah aku mengeluhkan tentang kesusahan dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kita keluhkan kesedihan kita memelas kepada Allah taala, ini tidak bertentangan dengan kesabaran. Kita memohon untuk segera diberi jalan keluar, ini tidak bertentangan dengan kesabaran. Bahkan ini ibadah yang agung untuk kita berdoa memelas kepada Allah, dan itulah diantara hikmah ditimbakannya musibah, agar kita memelas. Karena banyak manusia kalau tidak ditimbakan musibah, dia tidak ingat pada Allah, merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu segalanya. Baru ketika sakit, ketika mendapatkan kesulitan musibah, dia baru ingat dan memelas kepada Allah. Ini yang tidak ada pada orang-orang kafir. Walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Kami telah azab mereka, tapi mereka tidak mau untuk tunduk kepada Allah, memelas kepada-Nya. Makanya mukmin kapan saja tertimpa musibah harus memperkuat doa, menunduk, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ketahui juga bahwasanya sabrun jamil ai sabrun bila jaza', yaitu satu kesabaran yang tidak ada seorang berkeluh kesah padanya kepada makhluk. Inilah kesabaran yang bagus. Nah, kesabaran yang bagus tadi, seorang sabar menghadapi musibah, berkeluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk. Adapun kesabaran ini yang ketiga ini memiliki pahala besar walaupun di bawah jenis pertama dan kedua. Dan untuk seorang mendapatkan pahala pada kategori kesabaran jenis ketiga ini, ikhwan, yaitu ketika awal pertama kali musibah datang. Bagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya. Nah, bahwasanya pahala akan didapat bagi orang yang bersabar ketika menghadapi musibah, yaitu ketika kesabaran itu pada awal pertama kali datang musibah dan dia bisa bersabar. Makanya Nabi katakan kepada wanita yang tadinya mengusir beliau ketika sedang menangis, diingatkan, Nabi katakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran yang sebenarnya itu yang bernilai pahala di sisi Allah adalah kesabaran di awal pertama kali ujian datang. Ujian datang pertama kali, kemudian dia bisa sabar. Inilah kesabaran yang bernilai tinggi.
Adapun setelah berlalu beberapa hari kemudian dia sabar, ini biasa. Nah, memang gugur kewajibannya untuk bersabar, tapi pahala tidak sebesar yang mampu bersabar di awal pertama kali ujian datang. Qala wal izzah. Nah, sifat kemuliaan tidak merendahkan dirinya dengan hal-hal yang hina. Warahmah, sifat kasih sayang. Wasalamatus sadr, selamatnya dada dari kedengkian, permusuhan, suudzon, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati. Wal hilm, kesabaran di mana seorang tidak bercepat-cepat menimpakan hukuman. Warif, kelembutan. Watibil kalam, dan bagusnya seorang dalam berbicara. Wattawadu, kemudian juga sifat tawadu, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Wal waqar, sifat ketenangan dengan kewibawaan. Wal wara', sifat di mana seseorang senantiasa meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan bermadarat bagi akhiratnya. Inilah wara'. Tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Menjauhi hal-hal yang dikhawatirkan bermadarat di akhirat. Dan inilah hakikat agama kita. Sampai-sampai dikatakan ad-dinu al-wara'. Agama ini al-wara'. Kenapa? Karena kalau seorang beragama kok tidak hati-hati dari hal-hal yang bisa bermadarat di akhirat, berarti agamanya tidak baik, agamanya tidak benar. Dan wara' ada 4 jenis. Wara' al-wajib. Wara' yang wajib itu bagaimana? Yaitu wara' yang berupa meninggalkan keharaman. Hal yang diharamkan ditinggalkan. Ini wara' yang wajib. Kemudian wara' yang mandub, yaitu wara' yang bentuknya adalah dengan meninggalkan hal-hal yang sifatnya makruh, yang masih tahapan apa? Seorang tidak terjatuh dalam keharaman, tapi dikhawatirkan. Maka ini sifatnya mandub, mustahab. Kemudian di sana ada wara' yang ketiga adalah fadilah. Wara' yang fadilah, yaitu wara' dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, karena khawatir perkara mubah ini bisa mengantarkan kepada keharaman-keharaman. Dan ini yang banyak dicontohkan oleh para salaf. Mereka sampai mengatakan, buat antara dirimu dengan keharaman dengan meninggalkan sebagian dari hal yang haram. Itu buat dirimu dengan keharaman suatu benteng, suatu pembatas, sampai engkau terjatuh dalam keharaman dengan menjauhi beberapa hal yang mungkin itu sebenarnya halal. Kenapa? Karena kalau dia berlama-lama dengan yang halal itu, terlalu tawasuk pada perkara yang halal tersebut, bisa terjatuh dalam keharaman. Kemudian yang keempat ini yang fasid, al-wara' al-fasid. Wara' yang rusak, wara' yang salah, seperti wara'nya orang-orang yang ditimpa penyakit was-was. Orang yang was-was, wara'nya wara' yang fasid. Contohkan dia berwudu,
Nah, timbul keraguan ini sudah membasuh muka atau belum, padahal mukanya sudah basah kuyup, sudah membasuh, diulangi lagi, hati-hatinya ulangi. Berikutnya lagi hati-hatinya ulangi, padahal dia sudah setengah jam berada dekat keran, sudah basah kuyup, pakaiannya basah. Ini warak yang fasid. Demikian pula waswas dengan apa? Dengan batalnya salat, ini juga warak yang fasid. Maka upayakan yang wajib harus dan minimal untuk seorang sampai pada warak mandub, dan kalau bisa warak yang fadilah. Warak yang fadilah ini yang sudah tingkatan zuhud, karena warak awal dari tingkatan zuhud. Kalau seorang sudah sampai pada warak al-fadilah, maka dia masuk pada kezuhudan. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya tinggalkan. Wal qanaa'ah, dan sifat qanaa'ah telah kita lewati ini juga, yaitu apa? Ar-ridha bil qismah, ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dzalika katsir, dan yang selain itu banyak dari sifat-sifat yang utama yang dibimbingkan di dalam syariat kita. Wa li samahatil Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala risalatun qayyimatun bi'unwan akhlaqul mu'minin wal mu'minat. Dan samahatul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala memiliki risalah yang sangat bagus dengan judul Akhlak kaum mukminin dan mukminat. Tanawalaha binawa'in min at-tawassu', di mana beliau membahasnya dalam risalah itu sedikit panjang lebar. Tentunya lebih luas dari pembahasan beliau di sini. Nah, intinya berada ikhwan, tuntutan bagi kita semua kaum muslimin untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang dibimbingkan dalam Alkitab dan Sunnah, di mana setiap saat hendaknya seorang semakin bagus keadaannya, semakin tinggi adab dan akhlaknya. Qala ad-darsus sadis asyar, pelajaran yang ke-16, at-ta'addubu bil adabil islamiyah, beradab dengan adab-adab Islamiyah. Dari sini kita ketahui ikhwan, beda antara akhlak dan adab sebagaimana dulu telah kita lewati, di mana akhlak cakupannya lebih luas. Akhlak cakupannya lebih luas dan biasanya kaitannya dengan apa? Batin seseorang, perkara-perkara yang sifatnya batin. Sedangkan adab itu lebih spesifik, karena adab senantiasa pada hal-hal yang baik, sedangkan akhlak bisa terbaiki jadi dua. Akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Nah, adab yang baik yang dibimbingkan di dalam Islam, di mana ditunjukkan dengan amalan lahiriah, itulah adab. Makanya dicontohkan di sini dengan hal-hal yang nampak dari adab-adab Islamiyah yang hendaknya ditunaikan oleh seseorang. Boleh sebutkan wa minha as-salam, di antaranya salam, ini pengamalan secara apa? Secara zahir. Wal basyasah, basyasah yaitu berseri-serinya wajah, riang ketika bertemu dengan manusia, tidak cemberut, tidak muram. Wal aklu bil yamini wa syurbu biha, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ini adab Islamiyah. Wa tasmiyatu indal ibtida, dan membaca bismillah ketika mengawali makan. Walhamdu indal faragh, dan memuji Allah ketika selesai dari makan. Walhamdu ba'dal uqas,
membaca tahmid setelah bersin, wa tashmitul atis idza hamidallah, dan menjawab bersinnya orang yang bersin apabila dia memuji Allah, wa iyadatul marid, menengok orang sakit, wa tiba'ul janaiz lis salati wad dafn, dan mengikuti jenazah untuk menyolati dan menguburkannya, wal adabu syar'iyyah inda dukhulil masjid, dan adab-adab syar'i ketika masuk masjid, awil manzili wal khuruj minhuma, atau masuk ke rumah manzil. Taib, wal khuruj minhuma, demikian pula adab ketika keluar dari masjid maupun dari rumah. Wa inda safar, adab ketika safar. Wa ma'al walidaini wal aqaribi wal jiran, demikian pula adab bersama kedua orang tua, karib kerabat dan tetangga. Wal kibari was sighar, adab terhadap orang yang tua dan anak-anak kecil. Wat tahni'atu bil maulud, demikian pula memberi ucapan selamat atas kelahiran anak, ini juga adab. Wat tabariku bizwaj, mendoakan keberkahan karena adanya pernikahan seseorang. Wa ta'ziyatu fil musab, memberikan takziah hiburan pada orang yang tertimpa musibah. Wa ghairu dzalika minal adabil islamiyyati fil labsi wal khal'i wal inti'al. Dan yang lain itu dari adab-adab Islamiyah dalam memakai ataupun melepas dan ketika memakai sendal. Nah, memakai pakaian, melepas pakaian, dan ketika bersendal. Ini kalimat ringkas yang masing-masingnya, akhwan, penjabarannya di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah banyak yang insyaallah akan dibahas satu persatu dalam syarah. Tayyib. Qala asy-Syaikh rahimahullah fi hadzal darsi yadhkuru ba'd al-adab wa sunnah allati yanbaghi an yata'addaba biha kullu muslimin wa muslimah. Syekh rahimahullah taala pada pelajaran ini, pelajaran keberapa? Akif? Pelajaran ke-16. Tayyib, menyebutkan sebagian adab-adab dan sunnah-sunnah yang sepantasnya untuk seorang muslim dan muslimah beradab dengannya. Kenapa? Lima fi dzalika min ta'atillahi azza wa jalla wa ta'ati rasulih. Dikarenakan padanya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Ini yang pertama. Kenapa kita dituntut beradab? Jawaban pertama apa? Khairan. Karena itu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Alasan yang kedua, wa isya'atin lil mahabbati bainal muslimina wat ta'alif wat ta'aluf wat taqarub. Alasan kedua, dan untuk menyebarluaskan rasa saling cinta mencintai di antara kaum mukminin. Demikian pula ta'aluf wat taqarub. Ta'aluf untuk apa? Menguatkan ikatan persatuan, dan taqarub untuk bisa saling mendekat sehingga tidak saling menjauhi. Berarti intinya alasan kedua, akhwan, yaitu apa? Untuk memperbagus hubungan sesama kaum muslimin. Karena orang kalau adabnya bagus, hubungannya bagus, akan timbul rasa saling cinta mencintai, persatuan kuat. Tapi beda kalau adabnya buruk, orang jengkel, membenci, menjauh. Terus apa itu adab? Wal adabu huwa isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa bi ta'birin akhar al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Dan adab itu adalah menggunakan atau mengamalkan segala sesuatu yang dipuji, baik berupa perkataan atau perbuatan. Inilah adab. Berarti adab itu mesti terpuji. Paham? Enggak ada kata adab yang baik dan adab yang buruk.
Tidak ada. Adab itu senantiasa baik. Makanya orang itu antara beradab dan tidak beradab atau sedikit adabnya. Ya kan? Dan dengan ungkapan lain, inti dari adab adalah apa? Mengambil akhlak-akhlak yang utama. Itulah adab. Kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bermuamalah dengan sesama hamba. Bahkan juga ketika kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Wa yuqassimu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala al-adaba ila anwa'in thalathah, dan Ibnu Al-Qayyim membagi adab menjadi 3 jenis dalam Madarijus Salikin. Adabun ma'allahi subhanahu, wa adabun ma'a rasulih sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi, wa adabun ma'al khalqi. Jadi cakupan adab ini menjadi 3, yaitu adab bersama dengan Allah, dan adab bersama dengan Rasulullah serta syariatnya, dan adab bersama dengan sesama hamba. Ini harus kita perbagus semuanya. Fal adabu ma'allah bitaqwahu, wal adabu ma'a rasulih bitawqirihi wa inzalihi manzilatahu allati anzalahu Allahu iyyaha. Adapun adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu dengan bertakwa kepada Allah. Intinya ini. Inti adab kita kepada Allah apa? Bertakwa. Kemudian adab terhadap Rasulnya bitauqirih, dengan apa? Menghormati, memuliakan beliau. Wa inzalihi manzilatah, dan mendudukkan Nabi pada kedudukan beliau yang telah Allah berikan. Apa kedudukan beliau? Minal ubudiyyati war risalah, yang berupa kedudukan ubudiyah, beliau adalah hamba Allah, war risalah, dan beliau adalah utusan Allah. Tidak boleh melebihi kadar itu. Beliau Rasul sehingga tidak boleh diibadahi, tidak boleh ditentang, tidak boleh dimaksiati, dan beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi. Wa adami rafi sauti bihudurihi aw 'inda qabrihi ila akhirih, dan tidak boleh mengangkat suara berteriak-teriak ketika beliau hadir maupun ketika berada di sisi kubur beliau. Wal amali bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dan beramal dengan sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Ini secara ringkas ya akhwan, di mana para ulama membahas panjang lebar tentang 6 jenis adab ini. Adab yang pertama adab terhadap Allah, dan yang kedua adab terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan adalah inti dari semua itu. Inti adab kepada Allah ya bertakwa, dan takwa ini kalau dijabarkan kan sangat luas. Dan adab kepada Rasulnya intinya dengan memuliakan beliau, di mana beliau adalah seorang Rasul, dan mendudukkan beliau pada kedudukan beliau sebagai seorang hamba, di mana kita tidak boleh berlebih-lebihan dan hulu padanya. Cuman banyak manusia salah dalam mewujudkan bagaimana menghormati dan memuliakan. Padahal inti penghormatan dan pemuliaan yang benar adalah dengan menunaikan sunnah beliau. Ittiba'us sunnah, itulah bentuk pemuliaan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Qala wal adabu ma'al khalqi bi muamalatihim kullun bihasabih min walidin wa jarin wa dhaifin wa ghairihim. Dan adab terhadap sesama makhluk yaitu dengan bermuamalah kepada mereka. Nah, keseluruhannya semuanya sesuai dengan kadarnya masing-masing, kondisinya sendiri-sendiri. Apakah itu orang tua, tetangga, tamu, dan yang lainnya, masing-masing kita sikapi sesuai dengan adab yang dibimbingkan dalam dalil-dalil syar'i. Atau kalau ini dijadikan satu, wal adabu ma'al khalqi bi muamalatihim, kemudian jadikan badal aja. Bi muamalatihim kullin bihasabih.
Nah, adab terhadap sesama makhluk dengan bermuamalah terhadap mereka yang masing-masingnya itu sesuai dengan kadarnya sendiri-sendiri. Orang tua, tetangga, tamu dan yang lainnya. Tapi ini muqaddimah secara global tentang pembahasan adab. Tsumma syara'a Syekh Abdul Aziz rahimahullah fi dzikri ba'dil adabil islamiyah. Kemudian beliau mulai, yaitu Syekh bin Baz menyebutkan sebagian adab-adab Islamiyah yang diawali dari assalam. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.